Baik, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Kapasitas Menganggur pada Departemen Produksi Sritex, Implementasi Time Driven Activity Based Costing di PT Sri Rezeki Isman Tbk. Kami awali presentasi ini dengan bab 1 yaitu pendahuluan, yang akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dari penelitian ini. Penurunan volume penjualan yang dialami Sritex memicu risiko kapasitas menganggur atau seperti di lantai produksi. Kondisi ini diperparah dengan capital deficiency sebesar 438,7 juta US dollar yang dihadapi perusahaan pada awal tahun 2022. Padahal biaya tetap seperti penyusutan mesin dan gaji karyawan tetap harus ditanggung meskipun output produksi menurun. Sayangnya, sistem akuntansi biaya tradisional sering gagal memisahkan biaya produktif dari biaya kapasitas menganggur, sehingga mendistorsi perhitungan harga pokok produksi. Oleh karena itu, kami mengusulkan penggunaan metode Time Driven Activity Based Costing atau TDABC untuk melacak utilisasi waktu aktual secara lebih presisi. Adapun rumusan masalah dan tujuan berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merupakan tiga pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana perhitungan biaya produksi menggunakan metode TDABC berdasarkan data tahun 2022? Kedua, berapa besar biaya kapasitas menganggur yang teridentifikasi pada segmen utama, yaitu permintaan, pertemuan, dan konveksi? Ketiga, bagaimana implikasi hasil analisis tersebut terhadap efisiensi operasional perusahaan? Adapun tujuan penelitian ini adalah menghitung capacity cost rate atau CCR untuk setiap segmen produksi, mengevaluasi nilai nominal kerugian akibat penurunan penjualan, serta memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen dalam evaluasi biaya overhead dan strategi penetapan harga internasional. Penjualan pustaka. Di slide ini landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini mencakup tiga konsep utama. Pertama, akuntansi biaya yang berfokus pada penentuan harga pokok, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Sangat relevan bagi industri tekstil yang padat, modal dengan porsi penyusutan mesin yang besar. Kedua, kapasitas menganggur. Yang terjadi ketika kapasitas praktis industri melebihi kapasitas yang benar-benar digunakan, sehingga menciptakan inefisiensi ekonomi karena perusahaan tetap harus membayar biaya tetap. Ketiga, margin of safety sebagai indikator stabilitas keuangan yang menggambarkan batas maksimum penurunan penjualan yang dapat ditoleransi sebelum perusahaan mengalami kerugian, penting untuk mitigasi risiko. Pada saat ini, kami membandingkan pendekatan akuntansi tradisional dengan TDABC. Akuntansi tradisional cenderung mengalokasikan seluruh biaya overhead ke harga pokok secara merata, sehingga mendistorsi harga produk menjadi lebih mahal, merusak daya saing ekspor, dan menutupi inefisiensi yang sebenarnya terjadi. Sebagai solusinya, TDABC dikembangkan oleh Kaplan dan Anderson bekerja dengan dua parameter waktu utama, yaitu capacity cost rate and estimasi waktu aktivitas, sehingga mampu memisahkan secara transparan mana biaya kapasitas yang benar-benar digunakan dan mana yang belum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Martin Orzi Sarwanajutulus. Saya akan melanjutkan presentasi dari masalah analisis kapasitas menganggur pada PT Sritex. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian, kami melakukan beberapa tahapan analisis yang dimulai dari identifikasi, di mana kami mengelompokkan biaya mulai dari biaya tenaga kerja, overhead, ke segmen pemintalan, pertenunan, finishing, dan juga konveksi. Yang kedua adalah kapasitas praktis, di mana kami menghitung menetapkan total waktu yang tersedia per kuartal dengan asumsi efisiensi 80% dari sistem shift 24 jam. Yang ketiga, kami menghitung CCR-nya. Kami membagi total biaya kelompok, sumber daya, dan kapasitas praktis untuk mendapatkan tarif biaya dengan hitungan USD per menit.
Kemudian yang terakhir kami menghitung valuasi idle, yaitu menghitung selisih kapasitas praktis dan yang terpakai. Kemudian dikalikan CCR untuk mendapat nominal kerugian efisiensi. Berikutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini kita bisa melihat total biaya dan CCR dari kuartal pertama di tahun 2022. Yang pertama itu ada segmen produksi pemintalan dengan biaya tenaga kerja sebesar 4.500 US dollar. Kemudian penyusutannya sebesar 8.200 US dollar. Kemudian total biayanya itu sebesar 12 juta US dollar dan CCR-nya sebesar 0,084 US dollar per menit. Kemudian kita masuk ke segmen produksi yang kedua, yaitu pertenunan atau weaving, di mana biaya tenaga kerjanya sebesar 3.200 US dollar. Kemudian penjualannya senilai 5.100 US dollar dan total biayanya sebesar 8.300 US dollar dengan CCR sebesar 0,069 US dollar. Kemudian bagian finishing, di bagian ini biaya tenaga kerjanya sebesar 2.800 US dollar, kemudian nilai penyusutannya sebesar 4.400 US dollar dan total biayanya itu sebesar 7.200 US dollar. Selanjutnya kita masuk ke bagian konveksi, di mana di sini biaya tenaga kerja yang dikeluarkan itu sebesar 6.500 US dollar, kemudian biaya penyusutannya sebesar 1.200 US dollar, dan total biayanya itu sebesar 7.700 US dollar. Jadi total keseluruhannya itu adalah biaya tenaga kerja sebesar 17 juta US dollar, penyusutannya senilai 18.900 US dollar, kemudian total biayanya senilai 35.900 US dollar. Kapasitas praktis ini didasarkan pada asumsi efisiensi 80% atau 103.680 menit per unit sumber daya per kuartal. Kemudian kita masuk ke proporsi idle capacity, di mana atau kapasitas menganggur, di mana kapasitas ini masih diungguli oleh segmen produksi pertenunan sebesar 45%, kemudian segmen pemintalan sebesar 40%, dan segmen konveksi sebesar 15%. Segmen pertenunan dan pemintalan menyumbang persentase kapasitas menganggur tertinggi karena besarnya biaya overhead penyusutan mesin yang tidak terutilisasi dengan baik. Kemudian kita masuk ke bagian valuasi nominal kerugian, di mana valuasi ini kita hitung berdasarkan rinci per segmen dan total pemborosan biaya tetap yang terbuang tanpa menghasilkan nilai tambah ekonomi pada kuartal pertama 2022 mencapai 10.666 US dollar dengan nilai agregat teridentifikasi hingga 13.259.493 US dollar. Kemudian kita masuk ke bagian bab selanjutnya, itu bab 5, kesimpulan dan saran, di mana penerapan metode time driven activity based costing ini membuktikan adanya kapasitas menganggur atau idle capacity yang tinggi, terutama pada segmen penenunan dan pemintalan. Yang kedua ada bebanan produktif, di mana terdapat kerugian bernilai jutaan dolar dari biaya tetap berupa penyusutan aset dan gaji yang terbuang sia-sia akibat penurunan volume operasional pabrik. Yang ketiga, transparansi biaya. Metode time driven activity based costing ini memberikan informasi manajerial yang jauh lebih akurat dibanding akuntansi tradisional untuk melacak titik kebocoran di masa kritis. Kemudian ada beberapa rekomendasi strategis yang dimulai dari restrukturisasi tenaga kerja, di mana mereka akan meninjau ulang sistem shift kerja, khususnya di bagian pemintalan dan pertenunan untuk menekan biaya operasional pendukung seperti utilitas pabrik. Kemudian optimalisasi via jasa makan, membuka kerjasama tol manufacturing untuk memanfaatkan kapasitas mesin yang menganggur guna menutupi biaya penyusutan. Kemudian yang ketiga adalah fokus pasar domestik, di mana pada bagian ini kita mengalihkan fokus utilisasi pabrik untuk memproduksi variasi produk baru yang menyasar pada domestik dan yang lebih stabil di tengah kritis global.
Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok ini. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.